Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di atas, adik-adik tolong sebentar rapi dulu ya. Bapak-bapaknya tolong ditertibkan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu sehat? Baru hari keempat. Di sini keempat apa kelima? Tarawih keberapa sekarang ini? Tarawih keempat. Semalam saya tarawih di masjid yang kelima. Berarti sekarang kelima. Jadi yang sekarang kelima sah, yang keempat pun sah. Yang gak sah yang mana? Hah? Yang kemarin sah, yang sekarang pun Muhammadiyah pun punya argumentasi lengkap. Apalagi NU Nahdlatul Ulama sumber referensinya lengkap. Mudah-mudahan yang malam keempat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, doa yang kita panjatkan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban sudah Allah kabulkan. Sudah Allah. Doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, sampaikanlah usia saya Ramadan kepada bulan ada ujungnya fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa barakatin. Meskipun ini doa diperselisihkan kesahihan hadisnya, tapi isinya bagus nggak? Bagus nggak Bu isinya? Bapak, bagus nggak? Bagus. Ya Allah, panjangkan usia saya sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang sudah bulan. Jadi meskipun ini doa diperselisihkan kesahihannya, tetap kita baca. Meskipun doif pun kita baca. Karena kita nggak balen hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu doanya sahih. Tapi saya yakin seluruh pengurus al-masjid apa nih? Al-Ittihad dari ketua, bendahara, sekretaris seksi ibadat tidak ada yang pernah membaca ini doa baginda Nabi Muhammad meskipun sahih. Dengerin doanya, Allahumma ahyi miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan. Dibaca enggak? Hah? Dibaca enggak, Pak? Allahumma ahyi miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan. Mafhum mukhalafahnya baginda Nabi Muhammadin orang kaya. Kata Rasulullah, wa amitni miskinan. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Di Jakarta kalau orang miskin susah dikubur, Pak. Berapa minimal bayar kuburan? Minimal 5 juta harus bayar uang DP. Kalau nggak di DP tidak akan digali oleh pengurus. Wa zumratil masakin. Ya Allah, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Beda sama kita, pengennya kumpulnya sama siapa? Sama orang-orang kaya. Kalau orang kaya yang ngundang itu Ustadz doanya panjang betul. Hah? Tahlil sampai 1000. Tapi kalau orang miskin yang ngundang, Rabbana atina, selesai. Bapak yang berbahagia, bukan hadis ini ya, tapi bagus isinya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira, senang, girang, bahagia, happy kalau datang bulan Ramadan, senang, gembira, girang dengan datangnya bulan Ramadan, hurrima jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya itu terkena api. Ini bukan hadis.
Tapi isinya bagus nggak? Bagus. Kalau kita berbicara senangnya, kata Allah, qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ya Muhammad, ajarkanlah hamba umatmu untuk gembira, untuk senang, untuk girang. Kenapa girang? Karena datangnya bulan bulan suci Ramadan. Bapak yang berbahagia, bulan Ramadan itu kalau diibaratkan seperti tamu. Ada orang yang datang tamu senang, ada nggak? Ada, Pak? Ada tidak orang yang kalau datang tamu senang? Itu pasti orang itu paham dengan tamu itu. Pasti dia orang baik, dia orang dermawan, dia orang soleh, dan bawaannya apa? Bawaannya banyak. Itu insya Allah tuan rumah senang nggak? Senang. Kenapa? Kedatangan tamu yang baik. Ada yang orang kedatangan tamu biasa-biasa aja gitu ya, adem, nggak respon. Dan ada orang yang kedatangan tamu itu nggak senang. Kenapa nggak senang, Pak? Pinjam apa? Kalau ada tamu pinjam uang, senang nggak kita? Nggak senang gitu ya. Jadi kita, Bapak, senangnya kita, gembiranya kita, bahagianya kita, happy-nya kita karena Ramadan itu fadilahnya di ayat berikutnya, khairum mimma yajma'un, lebih utama, lebih baik, lebih afdol daripada yang kalian kumpulin. Saya tanya, jamaah Al-Ittihad senangnya ngumpulin apaan? Apa yang dikumpulin? Fulus. Senang gak dikumpulin? Senang. Apalagi dikumpulin? Emas. Apalagi? Surat tanah. Apalagi? Mobil mewah. Itu kata Allah belum sebanding dengan engkau senang, girang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Itu lebih mahal daripada emas yang kita kumpulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, Ramadan ini datang kepada kita membawa banyak tentengan. Kalau kita kedatangan anak yang sudah lama 12 bulan tidak pulang kampung, begitu anak bawa kampung banyak tentengannya, senang nggak, Pak? Luar biasa. Tapi Ramadan itu, Bapak, bawa tentengannya banyak. Yang pertama adalah tiket mendapatkan masuk surga gratis. Alhamdulillah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan wahtisaban, dengan perhitungan mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentengan yang kedua, Allah bilang magfirah. Apa itu magfirah? Adalah ampunan dan rahmat. Jadi kita, ini maksud ini ayat adalah kita gembira datangnya bulan Ramadan bukan karena banyak makanan, bukan karena banyak pisang goreng, bukan karena banyak kolak, bukan karena banyak asinan, bukan karena banyak gorengan. Senangnya kita karena banyak ibadah-ibadah yang sunnah tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sholat tarawih berapa kita? Hah? Kelihatan wajah sebelah semuanya itu ya. Berapa kita sholatnya? 11. Walaupun 11 jangan ditinggal. Ramadan itu Bapak luar biasa. Ramadan itu bisa mengubah alam akhirat, bisa mengubah alam surga, bisa mengubah alam neraka. Surga yang biasanya tertutup di ini Ramadan futihat abwabul jannah, Allah buka pintunya. Neraka yang biasanya dibuka, wa gulligotil nar, dan diapain neraka? Ditutup. Karena apa? Karena datangnya bulan Ramadan. Waktunya kita beribadah. Ramadan hanya setahun sekali. Kita ucapkan senang. Kenapa senang? Tahun lalu ada teman kita di samping kita. Ngapain, Pak?
sholat jamaah taraweh. Ada teman kita jadi pendengar kita tadarus Quran, tapi hari ini sudah ada yang meninggal dunia, sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kita senang taraweh 11. Rasulullah memang taraweh 11 Bapak, tapi 11 itu bacaannya panjang, nggak kayak kita paling kulhu al-fil, kulhu al-quraish, kulhu al-maun, sekitar itu aja. Itu adalah kreasi ulama kita. Tapi kalau baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salat memang 11. Di belakangnya ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud Huzaifah al-Yamani Subah al-Mughirah bermakmum di belakang Nabi. Di rakaat pertama baginda Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nabi baca Al-Baqarah sampai 100 ayat. Itu sudah setengah juz. Dikirai sahabat yang di belakang tadi mau ngapain Nabi? Mau ruku. Ternyata kagak ruku juga. Nyambung akhir surah Al-Baqarah. Ujung Al-Baqarah apa Pak Haji? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu sudah 2 juz setengah. Sudah 50 halaman. Dikirai sahabat yang tadi bermakmum Huzaifah al-Yamani, Nabi mau ngapain? Mau ruku. Ternyata nyambung ke surah Ali Imran. Kalau kita kira-kira jamaah di sini ada imam yang baca serakaat 2 juz, diapain Pak? Hah? Saya tanya, jamaah Al-Ittihad kalau ada imam baca serakaat 2 juz diapain? Gua tandain ya, gitu ya. Apa dia bilang? Besok gua kagak datang. Percis sama sahabat tadi ini. Selesai surah Ali Imran, selesai surah Al-Baqarah, nyambung ke Ali Imran sampai akhir Ali Imran apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu sudah 4 juz kurang 2 lembar. Dikirai sahabat mau apa? Ternyata nyambung ke surah An-Nisa sampai 157. Jadi Rasulullah memang sholatnya 11, tapi rakaat pertama ngabisin 5 juz setengah. Jadi kita yang sholat tarawehnya kulhu al-falak itu bid'ah. Kenapa bid'ah Pak? Kenapa bid'ah? Tidak dikerjakan baginda Nabi Muhammadin. Itu adalah pinter-pinteran Ustadz Indonesia aja gitu ya. Bacanya kulhu al-ikhlas, kulhu alam tara. Apalagi di masjid-masjid yang di kampung-kampung bacanya apa? 15 pertama kulhu al-hakumut, kulhu wal asri, kulhu al-humazah, kulhu al-fil, kulhu al-quraish. 15 hari kedua, 16 ke sana al-hakumut al-qadar, al-hakumut al-qadar. Kita masih agak-agak sedikit panjang. Jadi nikmatilah sholat walaupun panjang-panjang sedikit Pak ya. Jangan apa Pak? Jangan ngegerutu. Nikmatilah kita sholat. Kenapa? Karena Ramadan datang hanya setahun sekali. Nikmatilah. Kalau Bapak kepengen nikmatin lagi bacaan enak, silahkan ke At-Taqwa gitu ya. Imamnya itu enak-enak. Walaupun agak berisik juga isi dia. Di sini pun agak berisik di kedengarannya ya. Jadi kalau berisik itu imam agak sedikit goyang, ini kemana arahnya ya? Itu ya. Jadi apa? Ramadan waktunya kita beribadah. Jadi Nabi sholat taraweh di malam pertama dari Isya sampai subuh, menjelang subuh baru selesai. Sekarang pun ada di Yaman, ada namanya kota Sana'a. Itu sholat taraweh sampai 100 rakaat. Kita baru 11, jangan makin ngeluh, jangan makin gerut, ikutin aja. Di Maroko ada kawan yang sholat taraweh dari Isya sampai subuh, imamnya berganti sampai menjelang subuh. Kita hanya 11, paling lama sholat berapa jam?
Ya paling lama setengah jam, itu pun terlalu lama. Mudah-mudahan yang singkat setengah jam kita bersama khusyuk ya. Pernah khusyuk Pak salat? Hah? Pernah khusyuk? Bohong ya. Saya salat nggak pernah. Nggak ada orang yang salat Ada Imam Ali, mantu baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya khusyuk. Kata Nabi, siapa yang khusyuk akan mendapatkan sajadah, gitu ya. Kata siapa? Kata Nabi, itu Imam Ali bercoba untuk khusyuk dalam salat. Setelah salat, Ali bilang, saya mau sajadah warna hijau. Artinya apa? Dalam salat sudah mengira-ngira gitu ya. Itu sekelas Imam Ali, apalagi sekelas ini wajah-wajah yang senang dunia gitu ya. Lagi sholat, dunia semuanya apa? Terekam dalam sholat. Tapi walaupun begitu, tetap kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan saatnya beribadah, sholat tarawih ini masih penuh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai malam ke-29. Insya Allah. Kurang kompak, mudah-mudahan sampai tanggal 29. Insya Allah panjang umur, sehat badan ya Allah. Saya niatkan nih sisa usia saya mau pengen terawih sampai selesai. Kenapa? Cuma 11. Kalau sampai kagak sholat juga, apa kata Roma Irama? Terlalu. Dah begitu aja Pak ya. Ustadz kampung saya gini ngomongnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu